Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih melekatkan pada diri kita iman, hidayah, mudah-mudahan ketakwaan. Sehingga mohon maaf sebelum khutbah saya lanjutkan, adik-adik yang membawa HP tolong tidak dimainkan, Anda tidak sah. Anda main HP, Anda tidak sah. Jumat Anda tidak sah. Insya Allah saya tidak panjang, saya tidak lama. Khutbah Jumat tidak boleh lama. Paling hanya 10 menit, 15 menit. Ikhwas sekalian jamaah rahimakumullah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Pada saat-saat seperti sekarang, ada seorang ibu-ibu, anaknya 5, suaminya kena PHK, kemudian sudah 3 hari ini hanya makan air dan sisa gorengan. Remuan gorengan. Ini sudah 3 hari sampai hari ini. Jumlah orang yang seperti ini banyak. Dalam kondisi yang terjepit seperti sekarang ini, jumlahnya banyak. Maka mohon maaf, jika kita masih bisa makan sekali saja sehari, ini syukurnya sudah luar biasa. Kemudian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Infak itu, sedekah itu hendaknya juga diberikan kepada orang-orang fakir. Alladzina uhsiru fi sabilillah, yang mereka tertahan ketika harus berjuang di jalan Allah. Dalam kondisi sekarang ini tertahan oleh apa? Tertahan oleh kondisi yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastati'una dharban fil ard, sehingga mereka ini tidak bisa melakukan satu usaha, dharban, tidak bisa melakukan upaya di muka bumi ini. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Yang orang-orang jahil, banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka ini baik-baik saja. Orang-orang yang kelaparan ini tadi, ini baik-baik saja. Kenapa? Karena mereka tidak pernah ta'affuf. Karena mereka tidak pernah meminta.
Sehingga orang awam mengatakan bahwa orang-orang ini, orang-orang yang tidak makan di dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari ini tadi, dianggapnya aghnia, dianggapnya mereka kaya, dianggapnya mereka itu tidak membutuhkan apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak pernah meminta. Ehwas sekalian rahimakumullah, jumlah yang seperti ini banyak. Saudara-saudara kita bukan hanya di pelosok, di kota pun ada orang-orang yang seperti ini. Karena terdesak oleh kondisi yang sekarang ini sudah sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'rifuhum bisimahum. Muhammad, kamu bisa mengetahui mereka ini dengan ciri-ciri mereka. Mereka itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak pernah meminta kepada orang dengan paksa. Dengan paksa tentunya bisa dimaknai dengan tanda, dengan memperlihatkan diri sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang membutuhkan, sebagai orang yang kepepet. Mereka tidak pernah menunjukkan itu. Maka ikhwah sekalian rahimakumullah, ayat ini sebenarnya juga mengajarkan kepada kita supaya kita ini awas. Awas melihat tanda-tanda. Tanda-tanda mereka ini apa? La yas'alunan nasa ilhafa. Oleh karena itu Allah kemudian melanjutkan, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan seberapapun yang kamu infakkan, kamu sedekahkan kepada mereka, maka sungguh bahwa Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha khabir, alim, mengetahui seberapapun yang diinfakkan untuk mereka. Maka ada pencatatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ehwas sekalian rahimakumullah. Ayat ini kemudian dilanjutkan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah. Adapun orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka bil-laili wan-nahar, baik itu di waktu malam ataupun siang, sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan ditimpa oleh rasa takut dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Wah sekalian rahimakumullah, kejadian ini pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit. Kejadiannya antara tahun 7 sampai dengan tahun 10 dari kenabian. Embargo dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy tidak boleh berhubungan dengan umat Islam, tidak boleh berhubungan dengan umat Rasulullah yang jumlahnya masih sedikit itu. Ekonomi tidak boleh, pernikahan tidak boleh. Oleh karena itu Abu Thalib pamannya kemudian menarik Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya kepada satu tempat namanya Syi'ab. Syi'ab adalah satu perkampungan. Rasulullah SAW dikepung dalam keadaan susah, sampai dengan makan pun susah selama 3 tahun. Beruntung masih ada keponaan dari Ibu Khadijah yang masih kafir, Adi namanya. Maka orang inilah yang secara sembunyi-sembunyi memberikan perbekalan makanan kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang masih ringkih-ringkih dan masih sangat sedikit jumlahnya. Sekalian rahimakumullah, ada satu hal. Ketika Rasulullah SAW ditimpa oleh keadaan seperti ini, maka yang dipegang oleh beliau, yang beliau ajarkan kepada
para sahabatnya, yaitu keimanannya akan Allah dan keimanannya akan hari akhir. Inilah rupanya yang membuat mereka ini bertahan sampai dengan 3 tahun. Ehwas sekalian rahimakumullah. Saking kemudian tidak kuatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah supaya diberikan jalan keluar. Maka turunlah wahyu bahwa surat embargo, surat fakta yang tidak adil, fakta yang berat sebelah itu yang digantungkan di Ka'bah. Turun ayat mengatakan bahwa Muhammad, itu surat perjanjiannya itu sudah dimakan rayap. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW bangkit, kemudian menantang orang-orang Quraisy bahwa jika tulisan perjanjian yang digantungkan di Ka'bah itu masih utuh, maka ini harus bubar. Tapi jika itu memang betul surat perjanjian itu sudah hancur, maka kesepakatan ini harus diakhiri. Embargo ini harus diakhiri. Antara percaya atau tidak, Abu Jahal, Abu Lahab kemudian mendatangi tempat ini di Ka'bah, dan ternyata benar bahwa di pintu Ka'bah itu sudah tidak ada lagi surat perjanjian itu, kecuali tinggal kertas sepotong sisa dari apa yang dimakan oleh rayap. Jadi sekalian rahimakumullah, mohon maaf, di tengah-tengah kepepet seperti ini, maka silakan ketika nanti kita memohon kepada Allah, memohon apa saja, maka boleh jika sebelum berdoa kita membaca Fatihah, lalu sampai dengan wa iyyaka nasta'in dibaca 7 kali atau 11 kali. Nyatakan di dalam hati apa yang menjadi keinginan kita. Sekali lagi, sebelum kita berdoa kepada Allah, sebelum kita membacakan doa pakai bahasa Jawa pun tidak apa. Sampai dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 dibaca 11 kali dengan hati konjem kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah disebut. Cukup didetakkan saja di dalam hati apa yang diminta. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, dengan cara-cara ibadah seperti ini, sekali lagi ini hanya bacaan Fatihah di luar sholat. Bacaan Fatihah di luar sholat boleh dibaca 7 kali, boleh dibaca 11 kali. Misalnya saya sedang menghadapi untuk 1 orang, 2 orang anak, maka yang saya bayangkan hanya namanya, yang saya bayangkan hanya wajahnya, bahwa anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak ini sedang menghadapi masalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, sambil membayangkan apa yang kita kehendaki. Jadi jamaah rahimakumullah, kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika keadaan memuncak, keadaan menghimpit, maka tidak ada jalan keluar yang tertutup. Pasti ada. Maka inilah yang dijaminkan oleh Allah Ta'ala. Ketika tawakal tingkat tinggi ini harus kita lakukan, maka jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang benar-benar bertakwa, siapa orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan berikan makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki itu dari pangkal yang tidak diketahui. Maryam, ibu Maryam, diberikan rezeki oleh Allah tanpa sebab. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Surah Ali Imran ayat 37.
Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam masjid, kemudian masuk di dalam mihrab, di situ ada bayi Maryam, wajada indaha rizqa, selalu mendapatkan rezeki di samping bayi Maryam itu. Qala anna laki hadha. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, wahai Maryam, ini kamu dapat dari mana? Dijawab, hadza min indillah. Bayi ditanya bisa jawab. Ini semua karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, kemudian tidak tahu apa yang harus dilakukan. Allah kemudian menurunkan wahyunya. Pukul laut itu dengan tongkatmu. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi dalam kondisi yang seperti ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan tawakal tingkat tinggi. Kemudian saya sitirkan poin dari satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa kelak orang-orang miskin, al-fuqara al-mu'minun, orang-orang fakir yang miskin itu nanti akan masuk ke surga lebih dulu daripada orang-orang yang kaya. Jaraknya adalah nisfa yaumin, separuh hari. Separuh hari itu setara dengan 500 tahun. Jadi orang miskin dahulu masuk, kemudian baru orang-orang kaya berikutnya. Karena orang kaya harus dihisab. Orang miskin sudah tidak ada lagi apa yang harus dihisab. Maka kemudian Rasulullah juga mengatakan, innal anbiya la yuwarrithuna dirhaman dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan apapun, bahkan tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Oleh karena itu, ikhwas sekalian rahimakumullah, kaya bisa masuk surga Nabi Sulaiman, kaya bisa masuk neraka Qarun, miskin bisa masuk surga banyak sekali, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari, banyak saudara-saudara para sahabat yang dijamin surganya dan mereka miskin. Akan tetapi juga tidak kalah sedikit, tidak kalah banyaknya orang-orang miskin, fakir yang tetap saja ke neraka. Dunia wis korat karit, ra entuk apa-apa, enggak ngerti ibadah, masuk neraka pula. Maka sesungguhnya bukan miskin, bukan kaya, akan tetapi ketaatan kita seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwakan kita, dengan ketaatan kita, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 waktunya mari kita jamaah. Puasanya mungkin Senin Kamis. Jika ada uang sedikit 1.000, 2.000, mari kita infakkan. Mungkin kita bisa urunan 5 orang menanggung 1 orang. Sekali lagi, 5 orang menanggung 1 orang. Atau mungkin 10 orang menanggung 1 orang. Ini adalah saat di mana kita membuktikan rasa simpati kita, rasa empati kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.